Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih yang dihimpun oleh Profesor Dr. Yusuf Mahmud Yunus. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada mubtilatut tayammumi. Ai hadi tegese utaiki ku barang-barang sing batalake tayammum. Wa yubtilu lan iso batalake at-tayammum ing tayammum. Apa salah satu asya'a telung perkara. Al-awwalu tais yang pertama iku kullu ma segala sesuatu yubtilu kang batalke apa ma'al wudu'a ing wudu. Artinya apa? Segala sesuatu yang membatalkan wudu ia akan membatalkan tayammum. Termasuk kencing, berak, kentut ya. Asani utai nomor loro iku ru'yatul ma'i. Nah, ini ada tambahan. Melihat air qabla dukhuli saat durunge masuk fi sholati ing dalam salat. Maknanya kalau sampean sudah tayammum, tidak ada air, tayammumnya karena tidak ada air. Terus kemudian ternyata sebelum sampean takbiratul ihram, sebelum masuk di sholat, sebelum takbiratul ihram, tiba-tiba hujan, ada air. Okay. Ya, atau ada yang gembor koncone, wih di sini ada sumur, nah, ada air nanti, batal sampean, batal apa? Tayammumnya batal, terus kemudian diulangi dengan wudhu karena sudah ada air. Itu tentunya jikalau kita tayammumnya itu karena tidak ada air atau tidak menemukan air, tiba-tiba ada hujan, ya batal tayammumnya. Tapi di sini dikatakan qabla dukhul fi shalah. Kalau sudah di dalam salat, lanjutkan salatnya. Tidak batal tayammumnya. Atau seusai salat, kemudian ada hujan deras, banyu akeh melimpah, yang sudah dikerjakan salatnya sah, tidak perlu diulang. Asalisu ta nomor 3 iku ar-riddatu murtad, yaitu murtad itu apa? Ayil kufru, tegese kufur ba'dal iman. Seseorang sudah beriman tiba-tiba menjadi kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Wal iyadzu tai minta perlindungan dari kemurtadan mau. Iku billahi kelawan Gusti Allah. Kita mohon pertolongan Allah jangan sampai kita murtad. Nah, murtad ya batal. Apa jenenge? Tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Yustabahu bitayammumi. Ayada tegese utaiki kuma sesuatu. Yustabahu kang diperbolehkan apa ma bitayammumi sebab tayammum. Lah mulane istilah yustabahu diperbolehkan karena dengan tayammum. Maka tayammum itu seolah-olah hanya apa? Hanya rukhsah keringanan dalam kondisi tertentu tak. Terbukti ada orang sudah tayammum, terus kemudian ada hujan, belum sampai sholat, tayammumnya batal. Harus wudu. Itu menunjukkan tayammum tidak bisa menghilangkan hadas langsung sebagaimana menghilangkannya wudu. Wudu kan langsung menghilangkan hadas. Tayammum hanya seperti rukhsah keringanan tertentu saja. Begitu ada air hujan karena dia tayammumnya karena air, batal tayammumnya. Berarti hadasnya belum hilang, kan gitu. Hanya yustabahu tok, diperbolehkan untuk dikerjakan karena tayammum. Iya nama nalikane wis niat sapa al mutayammimu wong sing tayammum istibahata fardhus shalah
yang diperbolehkan nglakoni sholat fardu karena dia itu sifatnya terbatas seperti itu, tidak seperti wudu. Dalam mazhab Syafi'i itu sholat mongko kena sholat sapa mutayammim bitayammumihi kelan tayammume mutayammim fardhon wahidan ing sholat fardu siji. Nah kalau dia kepingin ngelakoni sholat meneh karena mau dijamak misalnya, zuhur dengan asar misalnya, dijamak takdim misalnya, ya nanti untuk sholat zuhur dia tayamum sekali, terus nanti setelah salam tayamum lagi untuk sholat asar. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kehati-hatiannya sampai segitu itu. Tapi beberapa imam yang lain tidak perlu bisa atas satu tayamum untuk sholat fardu 2 boleh, 3 boleh. Hanya saja Imam Syafi'i untuk sholat sunnah boleh sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Satu sholat fardu plus sholat sunnah banyak nggak apa-apa, tapi untuk fardu lagi tayamum lagi, meskipun tayamumnya belum batal. Faida aroda mau kenalikan yang ngarepake sapa mutayammim sholata fardin sanin yang nglakoni sholat fardu yang kedua seperti tadi, bar sholat zuhur kepingin jamak sholat asar tayamum meneh, tayammum maka tayamum sapa mutayammim lahu kagu fardin sanin marratan saniatan kelawan kali kedua. Wa ilam yahsul senajan belum terjadi minhu saking mutayammim, belum terjadi apa ma sesuatu yang kudu kang rusak apa ma al wudu'a ing wudu. Amma sholawatul masnunatu anapun utai salat-salat sing disunahke iku fayusalli mongko salat ngono sapa mutayammim minha sang al masnunah mau ma ing salat biasa kang karep ngono sapa mutayammim sak karepe arep 100 rakaat dengan satu tayamum enggak apa-apa, tapi salat sunnah. Nak salat fardu, setiap salat fardu harus ada tayamum baru. Bitayammumin wahidin kelan satu tayamum. Sekarang kita hikmahnya tayamum apa? Hikmatu tayammumi qad arafta, ayat itu kesutai iki hikmahnya, gunane tayamum. Qad arafta wis ngerti sapa sira anna taharata saat temene sesuci iku takunu ana apa taharah iku bil wudu'i au bil ghusli kelawan wudu ta adus. Wa huma ta wudu lan ghusl iku layakunani ora ana karone illa bisti'malil ma'i kecuali kelawan menggunakan air. Walakin ba'dun nas tetapi ini setuhune sebagian menungso iku la yumkinu ora mungkinake hu ing ba'dun nas apa isti'malu gunakno air. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menggunakan air, contohnya apa? Li adami wujudihi krana ora wujude air. Ya bisa adam hakiki memang tidak ada air betul, bisa adam majazi yaitu ada air tapi dibutuhkan untuk minum. Untuk dirinya maupun untuk ternaknya. Jadi air untuk minum manusia diutamakan daripada untuk wudu. Di Islam itu yo ora angel agama sing ternyata mudah kan. Katanya kalau tidak ada air ya sudah untuk minum aja. Jangan untuk wudu misalnya gitu. Bisa diganti dengan tayamum. Bahkan misalnya hewan ternaknya misalnya belum minum. Nah ini kalau antara untuk minum hewan ternaknya apa untuk wudu tetap dimenangkan hewan ternaknya.
koncone ora kumanan ngombe misalnya, lebih baik diberikan kawannya untuk minum daripada untuk apa wudu. Kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkadang orang tidak bisa menggunakan air untuk wudu li adami wujudihi karena banyune ora ana utawa ana tapi sithik banget hanya cukup untuk minum. Au li uzri maradun utawa krana uzur lara. Ada air cukup untuk mindu, untuk wudu, untuk mandi, untuk minum cukup. Tapi sayang dia sakit. Karena sakit menurut dokter kalau pakai air dia mandi atau wudu pakai air, satu bisa jadi dikhawatirkan akan bertambah penyakitnya. Nomor 2, lama sembuhnya. Ya. Nah kayak gitu itu boleh pakai tayamum, pakai debu. Ya. Auli uzri maradin utawa krana uzur sakit maniin kang mencegah apa marad mau anistimalihi saking gunakake banyu alma. Lidzalika krana arah ini wau layum kinuhu mau kadang orang tidak bisa menggunakan air. Amara wis perintah hu ing al insan atau annas sapa Allah taala bisti'mali turabit tahiri kelawan gunakno debu yang suci badalan harus diganti minal ma'i sang banyu li annahu krana satune annas al insan iku idza taraka nalika ninggal sapa annas al wudu ay wudu wa shalla salat sapa annas biduni tohara kelawan tanpa bersuci bi misli hari hurufi endal sepadane ikilah kondisi-kondisi karbama ya'tadu monggo terkadang membiasakan sapa annas tarkau ing ninggal al wudu ora diganti tayamum pas tadikne sakit atau pas dikne tidak ada air, engko terus terbiasa ora wudu. Nah, ana tayamum kan berarti engko nak wis ana banyu utawa engko wis waras kembali wudu. Adif nambahna sira. Ila zalika maring mengkono lah ben kulina wudu sadurunge salat nggih. An-tibbal hadisah saat ilmu kedokteran modern iku qad asbata temen wis netepake apa tibbul hadis an-natina sak temne tanah endut nggih iku yunazifu iso ngresiki apa tin al wajah ing wajah. Kadang-kadang itu dicari tanah lembut nggih kadang dienggo masker cari yang bersih yang apik nggih itu dienggo masker. Cara kedokteran modern itu nambahi kecantikan wa yazidu lan nambahi ngono apa atin jamalahu ing kecantikane alwajah mislal budrati hale sepadane tanah lempung sing empuk mau sing apa ya tanah lempung sing empuk nggih illa anna ba'dul budarat kecuali saat ini sebagian dari lempung-lempung mau iku qatadurru terkadang membahayakan apa al budarat al wajah ing wajah ya tentu dicari lempung yang bersih gitu ya dipilih. Nak sing sembarangan ya malah bahaya dengan wajah. Wa likatinu utai mengkono lempung sing wis pilihan mau sing ora mengandung bakteri sing apik ngoten nggih sing kena kanggo apa masker wajah iku yubau kadang didol ngono patin pribadi soidaliyat ing sebagian apotik as-soidaliyah iku apotik dijamakkan jadi as-soidaliyat. Qala harus ngendikan sama Allah Ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun
minkum au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mardho lagi padha lara aw ala safarin atau dalam perjalanan kemudian tidak menemukan air. Wong ning perjalanan toh ana air tapi dijual terlampau mahal, sampean boleh tayamum. Sampai segitunya kemudahan dalam Islam itu. Pomo pas kamu ning perjalanan air itu umumnya rego semene kok didol larang, kamu tidak harus beli, ganti tayamum boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane ben aja do sak penake dhewe nak dodol banyu misalnya. Auja wis nekani sapa adun seseorang mingkum sang sira kabeh. Minal ghaiti sang WC, artinya dia berhajat. Karena hajat kan otomatis batal. Aula mastum utawa jima sapa sira kabeh. An-nisaa ing bojo-bojomu iki falam tajidu mongko ora nemoni sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Berarti tidak hanya hadas kecil, hadas besar pun bisa tayamum. Sa'idan ing debu aituraban thayyiban kang bagus. Famsahu mongko padha ngusapa sira kabeh biwujuhikum kelawan wajah-wajah sira kabeh. Wa aydikum lan tangan-tanganmu minhu saking sa'idan. Oke. Jadi kan terkejadian di zaman Rasulullah itu ada sahabat belum mengerti kalau tayamum itu bisa untuk menggantikan mandi. Dia itu kesusu maju perang, burung sempat mandi, janabah, dia junub, burung sempat mandi, dadak, kepalanya ada kena luka, tutuk musuhnya mobil retak. Kemudian saking taatnya, wayai sholat, padahal burung mandi. Dia memaksakan diri mandi karena dikira tidak cukup dengan tayamum. Tayamum hanya menggantikan wudhu, dia pikir begitu. Akhirnya sampai meninggal dunia orang itu. Itu ketaatan sahabat itu sampai segitu itu. Terus kemudian hal itu dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah memberikan komentar, sebetulnya akan cukup. Mengusap dengan debu pada muka dan tangannya aja cukup kan sebetulnya dengan tayamum, tidak harus mandi. Itulah kejadiannya. Jadi sebetulnya bisa digantikan dengan tayamum. Tayamum podo kanggo tayamum kanggo ganti wudu. Cukup mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Malah sebagian ulama mengatakan tidak sampai siku nggak apa-apa, sampai pergelangan tok ini. Sampai gitu tok. Tapi itu sebagian ulama karena penafsiran hadisnya berbeda-beda. Tapi kalau Asy-Syafi'i jelas tangan itu sampai siku dalam tayamum. Insyaallah kita berikutnya nanti akan membahas tentang mengusap kaki, tidak perlu membasuh di dalam wudu. Ketika kita memakai khuf, pakai sepatu bersih yang untuk di dalam biasanya. Sekarang cukup dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.